Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta umur yang panjang, sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan bulan yang penuh ampunan ini, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan di bulan ini kita mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, beserta para umat muslim yang berpegang teguh terhadap ajaran Islam sampai hari akhir nanti. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya bulan Ramadan tiba. Bulan yang dinanti-nanti oleh seluruh umat muslim di segala penjuru dunia. Yang muda, yang tua, bahkan anak-anak pun ikut menunggunya. Laki-laki, perempuan, orang kaya atau miskin, semuanya menunggu kedatangan bulan Ramadan, karena di bulan ini Allah melipat gandakan seluruh pahala amal kebaikan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita sebagai seorang muslim harus bergembira, sukacita menyambut kedatangan bulan Ramadan ini. Lebih-lebih bagi kaum muda. Kaum muda sebagai harapan agama dan juga harapan bangsa harus menyambut datangnya bulan Ramadan ini dengan penuh keikhlasan, penuh sukacita, penuh kegembiraan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh kaum muda di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah dengan memakmurkan masjid. Alhamdulillah, pandemi telah berlalu. Masjid-masjid kembali dibuka. Maka kaum mudalah yang harus bergembira untuk segera menyerbu masjid-masjid, meramaikan masjid-masjid. Sudah bukan waktunya lagi masjid hanya diisi oleh orang-orang tua. Pemuda harus mengambil peran, harus bisa mengambil inisiatif untuk memakmurkan masjid. Banyak hal yang bisa dilakukan di masjid, mulai sholat 5 waktu secara berjamaah, sholat taraweh, sholat witir, tadarus bersama, melakukan kajian-kajian, mendengarkan ceramah-ceramah yang dilakukan oleh para kiai dan asatidz. Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, wa aqamas sholata, dan mendirikan sholat, wa ataz zakata, dan menunaikan zakat, walam yasha illallah, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mereka itulah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi
Pemuda harus berperan aktif dalam memakmurkan masjid. Jangan biarkan masjid hanya dipenuhi oleh orang-orang tua. Sudah waktunya pemuda memakmurkan masjid, meramaikan, memenuhi masjid, sehingga masjid lebih makmur lagi, masjid akan lebih hidup lagi. Yang kedua, perlu kita ketahui bahwa saat ini adalah saat era digital. Semuanya serba digital. Hidup kita kemana-mana didampingi oleh alat yang bernama handphone. Seorang pemuda harus mengambil pilihan untuk berperan aktif memperdalam ilmu agama, kemudian menyebarkan ilmu tersebut di dalam platform media sosial. Pemuda harus bisa mengambil pilihan untuk menyebarkan ajaran Islam, menyebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, menyebarkan konten-konten yang bermanfaat. Jangan malah mengikuti hal-hal yang tidak baik, bahkan bertentangan dengan ajaran Islam pun tetap diikuti. Yang ketiga, seperti yang biasa kita ketahui bahwa di bulan Ramadan ini sampai nanti Idul Fitri adalah bulan-bulan di mana perputaran ekonomi dan keuangan ini lebih besar dibandingkan bulan yang lainnya. Menurut prediksi dari Bank Indonesia, di bulan Ramadan ini sampai Idul Fitri nanti diperkirakan perputaran uang akan mencapai kurang lebih 195 triliun. Jumlah yang cukup besar. Sebagai seorang pemuda yang mengikuti ajaran Islam, tentu kita harus menyisihkan sebagian harta ini untuk orang-orang yang membutuhkan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 18, Innal musaddiqina wal musaddiqat wa qaradu wa qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Allah berfirman, Innal musaddiqina wal musaddiqat, sesungguhnya orang-orang laki-laki dan perempuan yang bersedekah, wa aqradullaha qardan hasana, dan meminjamkan pinjaman yang baik bagi Allah, yudha'afu lahum, maka pahalanya dilipat gandakan bagi mereka, lahum ajrun karim, dan bagi mereka pahala yang sangat banyak. Maka di bulan suci yang penuh berkah ini, mari kita perbanyak infak dan sedekah kita. Kita berikan, kita sisihkan sebagian harta kita yang merupakan hak dari orang-orang yang membutuhkan, hak-hak anak yatim, hak-hak fakir miskin yang perlu kita tunaikan. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala sedekah ini akan dilipat gandakan 10 kali lipat oleh Allah, sampai 700 kali lipatnya. Pemuda muslim harus mengambil peran yang aktif untuk kegiatan-kegiatan sosial, membuat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk agama, bermanfaat untuk bangsa. Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi di bulan Ramadan ini perbanyaklah kegiatan-kegiatan sosial yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, seluruh amal kebaikan kita dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, bulan Ramadan ini mari kita jadikan sebagai bulan refleksi diri. Kita merenung, muhasabah diri, melihat kembali setahun ke belakang ini, apakah banyak amal perbuatan yang sudah kita lakukan, atau malah lebih banyak dosa yang sudah kita kerjakan. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi,
hari kemarin itu merupakan hal yang sudah lalu. Mari kita perbaiki kekurangan-kekurangan kita. Yang baik kita tingkatkan kembali, yang jelek maka kita tinggalkan. Hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Maka mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini amal ibadah kita lebih baik dibandingkan bulan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ihdinas syiratal mustaqim. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.